البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan seputar ma'iyatullah azza wa jalla. Dan pada pertemuan kemarin kita telah membaca pembagian manusia berhubungan dengan ma'iyah ini. Terbagi menjadi berapa golongan? Indahnya Ja'far. Terbagi menjadi 3 golongan. Apa saja? Itu golongan yang pertama. Mereka-mereka yang meyakini ma'iyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya secara hakiki. Dalam artian bahwasanya Allah bersama dengan para makhluknya dari sisi ilmu dan ihata pada ma'iyah 'ammah. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-hambanya dari sisi pemberian pertolongan dan penguatan untuk ma'iyah yang khasah. Juga mereka menetapkan sifat ulu bagi Allah secara zatnya dan istiwa Allah di atas arsy-Nya. Ini siapa yang bermadzhab seperti ini? Para salaf, ahli sunnati wal jamaah, dan ini adalah manhaj yang hak. Golongan yang kedua bagaimana? Golongan yang kedua indah Mukasyaf. Golongan kedua yang menetapkan ma'iyah tapi mereka salah dalam memaknakan ma'iyah tersebut. Mereka memaknakan ma'iyah Allah dengan makhluknya, maksudnya kebersamaan Allah dengan makhluknya di bumi. Dan bersama dengan itu mereka meniadakan sifat ulu, sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah mazhab hululiyah dari kalangan ulama Jahmiyah dan yang lain. Dan ini mungkar. Baik, yang ketiga apa? Mustafa. Baik. Ini yang ketiga akan kita menetapkan ma'iyah Allah, yaitu kebersamaan di bumi. Bersamaan dengan itu mereka juga apa? Menetapkan sifat ketinggian Allah. Ini mazhab siapa? Asy'ariyah, dan ini mazhab yang paling membingungkan. Karena apa? Padanya kontradiksi, padanya tanaqud, menggabungkan dua perkara yang bertolak belakang. Baik. Sekarang kita masuk pada tanbihat yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah. Tanbihun akhar. Asyartu fima sabaqa ila anna 'uluwallahi ta'ala thabitun bil kitabi wa sunnati wal aqli wal fitrati wal ijma'.
Telah aku isyaratkan pada penjelasan yang lalu bahwasanya tingginya Allah Subhanahu wa taala itu tetap berdasarkan Alkitab dan Sunnah serta akal dan fitrah serta ijma'. Baik. Ini sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara sifat yang paling banyak dalil yang menunjukkan tentangnya. Sehingga butuh dipahami, butuh diingat-ingat dalil tersebut. Karena biasanya ahlul bidah di antara sifat yang mereka tolak adalah sifat ulu ini. Qala amma al-kitabu faqad tanawwa'at dalalatuhu 'ala dzalik. Adapun dalil dari Alkitab maka sungguh pendalilan yang menunjukkan tentang sifat ulu bagi Allah itu bermacam-macam. Fataratan bilafdil ulu wal fawqiyah wal istiwa'i 'alal 'arsy wa qawlihi fis sama'. Maka terkadang datang dengan lafaz ulu, terkadang juga dengan lafaz fawqiyah di atas, terkadang menetapkan dengan lafaz istiwa di atas arsy, dan terkadang menetapkan bahwasanya Allah itu di atas langit. Kaqaulihi ta'ala wa huwal 'aliyyul 'azim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya wa huwal 'aliyyul 'azim. Di sini jelas menetapkan sifat ulu. Dari mana ini? Dari mana kita menetapkan sifat ulu dari ayat ini? Apa Zain? Bukankah Al-'Ali itu nama? Nah, jadi nama Al-'Ali terkandung di dalamnya sifat ulu. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Dialah al-qahir fawqa, fawqiyah di atas semua hamba-hamba. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ini jelas. Kemudian aamintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul ardh. Di sini ada penafsiran yang butuh diingat-ingat. Apa itu? Alif. Aamintum man fis sama'. Makna fis sama' apa? Ada berapa makna yang disebutkan para salaf berhubungan dengan tafsir fis sama'? Tayyib, ada dua makna. Yang pertama fis sama', fi-nya yang bermakna ala, berarti alas sama'. Berarti kalau seperti ini kita artikan amintum man alas sama', yaitu zat yang di atas langit. Paham? Kemudian makna yang kedua fis sama', yaitu as-sama' bermakna apa? Al-ulu, yaitu amintum man fil ulu. Apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas? Ya. Jadi as-sama' bermakna atas, apa ini bilang? Baik, paham? Jadi ini dua makna yang kedua-duanya ikhwanillah hak. Yang pertama fis sama', fi bermakna ala, sehingga maknanya alas sama', yaitu di atas langit. Kemudian yang kedua fis sama', fi tetap fi yang diartikan sekarang as-sama'-nya. As-sama' bermakna al-ulu, yaitu tinggi, di atas. Berarti Allah itu di atas. Paham? Paham nih? Ingat-ingat. Kemudian wataratan bilafdi su'udil asya' wa 'urujiha wa raf'iha ilaih. Dan terkadang datang dengan lafaz naiknya perkara-perkara dan diangkatnya perkara-perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kaqaulihi ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah Subhanahu wa taala lah naik kalimat-kalimat yang thayyib, yang bagus. Yaitu naik untuk apa? Diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaih. Para malaikat naik, demikian pula ar-ruh. Yang dimaksud ruh apa ini? Indaka
Arin malaikat Jibril. Ya, malaikat dan Jibril naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilaik. Juga yang menunjukkan diangkatnya perkara kepada Allah, yaitu diangkatnya Nabi Isa. Tatkala Allah katakan, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Itu diangkat Allah, diangkat Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang kelak di akhir zaman akan diturunkan untuk membunuh Dajjal. Pendalilan yang ketiga, wa taratan bilabdi nuzulil asya' minhu wa nahwihi dzalik. Dan terkadang datang dengan lafaz turunnya perkara-perkara dari sisi Allah dan yang semisalnya. Contohnya apa? Kaqaulihi ta'ala, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik." Katakanlah, Ruhul Qudus lah yang telah menurunkan Al-Qur'an itu dari sisi Rabbmu. Yang namanya turun dari sisi Allah berarti menunjukkan Allah itu di mana? Di atas. Nah, ayat yang lain, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardh. Allah Subhanahu wa taala mengatas perkara-perkara dan dari langit ke bumi. Maksudnya perkara itu diturunkan dari langit ke bumi. Qala wa amma sunnatu faqad dalat alaihi bi anwa'iha al-qauliyah wal fi'liyah wal iqrariyah. Adapun sunnah maka telah menunjukkan dengan berbagai macam jenisnya, yaitu sunnah qauliyah maupun fi'liyah maupun iqrariyah, yang berupa perkataan Nabi ataupun perbuatan Nabi maupun persetujuan Nabi. Fi ahaditsa katsiratin, pada hadis-hadis yang banyak, tablughu haddat tawatur, yang hadis ini mencapai derajat mutawatir. Mutawatir maksudnya mutawatir yang menunjukkan sifat ulu, sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala wujuhin mutanawwiyah, dan dalam bentuk yang berbeda-beda, bentuk yang bermacam-macam. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi sujudi, subhana rabbiyal a'la. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sujudnya, subhana rabbi al-a'la. Syahidnya apa? Al-a'la karena terkandung di dalamnya sifat ulu. Wa qawlihi innallaha lamma qadal khalqa kataba 'indahu fawqa 'arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala menetapkan untuk makhluk-makhluknya, ya, menetapkan penciptaan mereka, takdir-takdir mereka, Allah Subhanahu wa taala tulis di sisinya di atas arsy, sesungguhnya rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Dan di sini alhamdulillah tidak melazimkan bahwasanya al-qutub ini itu di atas arsy. Kenapa? Karena arsy alhamdulillah berdasarkan keyakinan ahli sunnah adalah a'lal makhluqat bittifaq. Jadi makhluk yang paling tinggi arsy. Lalu bagaimana dengan di sini lamma qadal khalqa kataba indahu fawqa arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Nah, tidak melazimkan kalau apa? Kalau kitab tersebut di atas arsy, lebih tinggi daripada arsy. Karena telah dinukilkan ittifaq oleh Syekhul Islam dalam Risalah Al-Arsyiyah. Nah, atau dikatakan fauq di sini bermakna dun. Nah, bermakna dunan. Tapi yang perlu antum ingat sekarang, alhamdulillah, untuk pembahasan berikutnya bisa didetilkan, yaitu bahwasanya tidak melazimkan dalam hadis ini kalau kitab tersebut di atas arsy.
Karena arsy berdasarkan kesepakatan ahli sunnah adalah apa? Makhluk yang paling tinggi. Wa qawlihi ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama'. Tidakkah kalian mempercayaiku dalam keadaan aku adalah makhluk yang dipercayai oleh zat yang di atas langit. Di sini jelas. Wa thabata anhu annahu rafa'a yadayhi wa huwa 'alal mimbar yaumal jum'ah yaqul Allahumma aghithna. Kalau tadi 3 hadis ini sunnah apa namanya yang disebutkan tadi? Rifki, sunnah qauliyah berupa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dicontohkan sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dalam keadaan beliau di atas mimbar pada hari Jumat. Beliau mengatakan Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Ya Allah, berilah hujan kepada kami. Sambil mengangkat kedua tangannya yaitu ketika apa? Ketika istisqa. Wa annahu rafa'a yadahu 'ala as-sama' wa huwa yakhtubun nas yauma Arafah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengangkat satu tangannya. Kalau tadi yadai, dua tangannya ketika istisqa. Tapi ketika khutbah Jumat atau khutbah Arafah, dan saat itu memang hari Jumat juga. Dan beliau mengangkat tangannya ke langit dalam keadaan beliau berkhutbah pada hari Arafah. Tatkala mereka mengatakan nasyhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Kami mempersaksikan bahwasanya engkau telah menyampaikan, menunaikan amanah dan telah memberikan nasihat. Maka Nabi kemudian mengangkat tangannya sembari mengatakan faqala Allahumma syhad, ya Allah persaksikanlah. Kemudian juga wa annahu qala lil jariyah, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada jariyah aina Allah, qalat fis sama'. Maka jariyah mengatakan fis sama', di atas langit. Fa aqarraha wa qala li sayyidiha a'tikha fa innaha mu'minah. Maka Nabi menyetujuinya, kemudian mengatakan kepada sayyidnya merdekakanlah karena sungguhnya dia itu mukminah. Ini contoh untuk sunnah apa, Ahmad? Taqririyah atau iqrariyah. Nah, baik. Adapun dalil secara aqli. Wa amal aql faqad dalla ala wujubi sifatil kamal lillahi ta'ala wa tanzihihi 'anil naqsi. Adapun secara akal maka sungguh akal telah menunjukkan tentang wajibnya sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala dan pembersihan Allah atau pensucian Allah dari segala kekurangan. Dan sifat ulu, sifat tinggi, wal ulu sifatu kamal, adalah sifat kesempurnaan. Wasafal naqsun, dan sifat rendah itu kekurangan. Maka fawajaba lillahi ta'ala sifatul ulu wa tanzihuhu an diddi. Maka wajib bagi Allah sifat ulu dan mensucikan Allah dari lawan sifat ulu tadi, yaitu sifat apa? Sifat kerendahan. Tatkala Allah menetapkan Allah itu turun ke langit dunia, tidak melazimkan Allah itu kemudian rendah. Itu wajib kita meyakini alhamdulillah. Tapi tetap berada di atas ketinggiannya secara hakiki. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu ya, Pak. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta